Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa Mujahid TV channel yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dan sama-sama belajar mengambil faedah dari beliau Ustadz Firanda An-Nirja hafizallahu ta'ala, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada beliau, kesehatan kepada beliau, sehingga kita bisa belajar kepada beliau. Para pemirsa Mujahid TV channel yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan mengambil faedah tentang sebuah hadis yang masyhur di kalangan kita, tentang 7 golongan yang dimana tidak akan ada dapat perlindungan di hari akhir selain daripada 7 golongan ini, ya. Siapakah yang paling hebat di antara 7 ini? Semuanya hebat, tapi ada para ulama yang mengatakan bahwa ada di antara 7 ini yang paling hebat amalannya. Kita simak videonya. Saya sering sampaikan bahwasanya lelaki terkadang diuji dengan harta benda, dia tidak bisa tergoyangkan, diuji dengan jabatan mungkin dia tidak tertarik, diuji dengan mobil mewah dia tidak tertarik, diuji dengan kuda mewah dia tidak tertarik, tapi kalau diuji dengan wanita mewah dia tertarik. Repot masalah. Oleh karenanya tatkala para ulama menyebutkan hadis tentang sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la yudhilla illa dhilluh, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari kiamat di bawah naungan Allah di padang mahsyar tatkala matahari jaraknya 1 mil. Rasulullah SAW sebutkan 7 golongan. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya' fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi tafarraq alaihi, 2 orang yang bersahabat karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, keempat orang yang selalu rindu ingin ke masjid. Yang kelima rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik, jelita dan kaya raya, dan dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yamini fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu minhu, seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian dia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fadat ainah, seorang yang berzikir kepada Allah sendirian kemudian dia pun menangis. Ini 7 orang semua hebat. 7 orang ini semuanya hebat dan semuanya amalan yang susah, tidak ada yang gampang, ya. Namun para ulama khilaf, di antara 7 orang ini yang paling hebat yang mana? Sebagian nomor pendapat yang paling hebat adalah yang pertama, imamun adil. Imam yang adil adalah lelaki yang paling hebat di antara 7 orang ini. Kenapa? Karena ujiannya yang paling berat. Namanya seorang pemimpin, dia lebih cenderung bisa mendolimi bawahannya, dan dia bisa cenderung untuk mengambil harta untuk dia ambil sendiri untuk demi kepentingan pribadinya. Tetapi ternyata dia adil. Ujiannya sangat berat, karena untuk memperkaya diri sangat mudah, untuk mendolimi orang juga sangat mudah, tapi semuanya dia tinggalkan. Ini sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah imam yang adil. Sebagian ulama berpendapat yang paling hebat di antara 7 golongan ini adalah yang nomor 5. Rajulun da'atu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan dzatu mansib. Dzatu mansib itu memiliki kedudukan. Kalau memiliki kedudukan itu dia pasti martabatnya tinggi dan pasti kaya raya. Dan dia berkata aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seharusnya wanita yang cantik dan kaya raya inilah wanita yang dikejar-kejar. Dikejar-kejar sama para lelaki. Lelaki kalau ada wanita cantik miskin aja dikejar-kejar. Apalagi sudah cantik dan apa? Kaya. Sebaliknya ada wanita kaya meskipun pas-pasan juga dikejar-kejar. Ya. Apalagi sudah kaya kemudian apa? Cantik. Tidak diduga-duga ternyata wanita yang dikejar-kejar oleh banyak orang ini ternyata nelpon dia. Akhi kaifa haluk? Kirim foto, waduh gawat. Kirim foto, kemudian rayuan, kemudian ngajak berzina. Ya. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan inilah ujian yang paling berat di antara 7 golongan tersebut. Karena yang sedang dia hadapi adalah fitnah wanita. Dan kita sepakat fitnah yang paling besar bagi lelaki adalah fitnah apa? Wanita. Lebih berat daripada fitnahnya yang dihadapi oleh imam yang adil. Lebih berat.
Dan pendapat ini cukup kuat ya. Sehingga dia mengatakan bahwasanya orang terhebat dari 7 golongan ini adalah yang digoda oleh wanita cantik jelita, kaya raya, kemudian dia mengatakan aku takut kepada Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustadz atas ilmu yang antum berikan. Semoga kita semua terhindar dari fitnah wanita dan kita semua bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin video kali ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.